Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusnya, tidurnya, laparnya. Kan pulang dari sini nanti makan di KUA. Di KUA nanti disiapin makan. Biasanya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak biasa. Ya. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Asatidz yang dimuliakan Allah, rekan-rekan penyuluh penghulu P3K, AATT yang dimuliakan Allah. Saya tidak lama, mungkin ya minta waktu 10 menit lah. Ya, karena kita waktunya sampai jam 4 kalau nggak salah. Siap? Saya yang nggak siap. Ya kita sebelum Johor ya. Sebelum Johor kita nanti pulang, kita foto-foto dulu di sini karena masjid ini dipakai sholat berjamaah. Terima kasih AADT yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Saya sedikit saja menambah dari rekan-rekan tadi. Kita sharing aja AA. Kebetulan nih yang tadi narasumber semuanya itu mantan bujangan. Kurut bujangan sadayana, tapi nggak ada yang muda. Ya, jadi AATT bisa belajar nih dari asatidz tadi yang sudah disampaikan. Mungkin sebagian sudah ada yang masuk ya teh ya. Ya. Apa sih pernikahan? Apa sih tujuannya? AATT punya niat nikah apa sih niatnya? AATT nikah nih. Punya niat nggak? Punya ya. Kan makan juga kalau nggak niat nggak jadi ya. Nikah itu ada niatnya. Nikahnya apa? Ibadah, pasti semua ditanya di ibadah. Niat itu harus ada dalam diri kita. Kalau nggak niat nggak sah. Sholat pun kalau nggak niat nggak sah. Niatnya ibadah tadi, memang nikah itu ibadah yang paling nikmat. Saking nikmatnya yang sudah nikah pun pengen nikah lagi. Saking nikmatnya itu katanya. Begitu ya AATT. Kebetulan saya sudah rumah tangga. Kajian tanyakan oke. Semua sudah rumah tangga, kita berbagi pengalaman rumah tangga. AATT maaf, AATT udah tahu belum sifat masing-masingnya? Teteh tahu nggak sifat aslinya si AA? Nggak tahu. Kesukaannya si AA tahu nggak? Nggak tahu juga. Nggak jadi nikahnya ini. AA udah tahu belum sifat aslinya si Teteh? Alhamdulillah udah. Cerewet, cemburuan dan sebagainya. Tapi saya yakin AA Teteh belum tahu 100% aslinya. Pasti itu. Walaupun ada yang sudah 2 tahun pacarannya, 3 tahun pacarnya, pasti nggak bakal tahu sifat aslinya. Teteh pernah nggak dengar kentut si AA? Pernah? Si Teteh mau ketawa sih. Teteh pernah nggak dengar suara kentutnya AA? Pernah nggak? Belum. Nanti tiap hari dengar di muka duduk aja. AA pernah dengar kentut si Teteh? Pernah. Hebat nih. Nanti mah bedak-beduk depan muka jadi itu. Itulah hebatnya pernikahan. Yang tadinya disembunyikan nanti akan kelihatan. Yang dulunya malu-malu, jaim, nggak ada. Sekarang mah jaim. Depan pacarnya makan bakso, itu gigitnya. Ya kan? Si AA juga bahan kentut, pengen kentut ditahan, merah mukanya. Kata si Teteh kunaon kayak gitu kan. Saking malunya depan pasangan, tapi nanti setelah nikah Teteh malam kedua, malam ketiga, malam keempat malunya sudah hilang. Sempak berterbangan kemana-mana, lempar sempak sini, nggak malu nanti mah. Teteh nanti malu mah kira-kira depan si AA. Nanti mah ada uka-uka teh. Malam pertama ada uka-uka. Uka aju, uka anak, uka ini malu uka nih semua ya. Nah ini setelah pernikahan nanti yang tadinya disembunyikan akan terlihat aslinya.
Gening kieu maneh teh. Kok begini kamu teh? Enggak nyangka ya saya begitu. Kaget. Kenapa? Tidak terus terang. Makanya dari sekarang TTA jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Makanya saya tadi nanya, Teteh tahu nggak kesukaan makanannya si AA? Tahu? Pasangannya kesukaannya pedas, asin, manis, tahu? Tahu ya? AA tahu nggak kesukaannya si Teteh makanannya? Harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Bahaya kalau nggak tahu. Si AA suka pedas, si Tetehnya suka manis. Hayu bikin sambal teh manis. Kata si AA, "Ya mau sambal atau kolak." Nah, nanti di situ AA Teteh ada sesuatu yang harus dikatakan, ada yang tidak harus dikatakan, ada yang jujur, ada yang harus dibohong-bohongin. Maaf, maksud begini, jujur, bohong lebih baik daripada jujur. Jujur itu menyakitkan. Maaf, contoh, Teteh masak sayur asem, rasanya manis. Teteh, enak masakan saya. Si AA-nya jujur, kamu mau bikin sayur asem kayak kolak, nggak enak tahu. Kira-kira marah nggak? Kesinggung nggak? Mual siang ke mamal yang memasakin baju pada bergetas ya. Nah di sini jangan jujur berbohong. Enak nggak masakannya enak, ini mah enak banget, ini belum pernah saya rasain ini. Jujur tapi menyakitkan, berbohong tapi menyenangkan. Sama AA ulang tahun nih istrinya, ayo beli ke pasar Madang, beli baju, ceritanya ya surprise, nggak bilang-bilang dulu lagi, kasih kado. Begitu dibuka bajunya norak, potongannya nggak zaman, warnanya nggak zaman. Gimana Neng, bajunya bagus gak? Makanya kalau mau beli teh bilang-bilang gunanya. So tahu sih kamu berantem nggak kira-kira? Berantem jadinya. Marah nggak? Kesinggung nggak? Saya suka nomor-nomorikan sih. Nah disitulah Teteh berbohong. Bagus nggak Neng? Mau bagus, nggak ada di tempat yang lain. Saya akan pakai terus, biar cepat rusak. Begitu ya. Jadi dalam rumah tangga AA nanti ada namanya masalah. AA Teteh kalau ada masalah jangan curhat di sini. Bikin status. Suami saya kayak begini, nyesel saya menikah sama dia. Dibaca kan sama temennya. Ayo mana kunaon? Kenapa kamu? Istri saya begini-begini. Kalau temannya bagus, pikirannya sabar. Namanya rumah tangga. Kalau temannya nggak bagus, cari yang lain, masih banyak perempuan. Kan bahaya. Suami pun begitu, curhat di sini. Aduh, pokok pemajikan kita bisanya sambal-sambal acan, masak saya kayak tutung, masak air angus. Dibaca sama temennya, sama begitu. Nah, Teteh kalau mau curhat, Teteh curhatnya jangan ke ibu. Ke siapa curhatnya? Ke mamahnya si AA, mertua ya. AA pun sama, ada masalah, curhatnya ke sini, ke mamahnya si Teteh. Kok begitu sih, silang-silang begitu? Karena begini, kalau Teteh curhatnya sama mamah, sama ibu sendiri, biarpun Teteh salah pasti dibenerin. Gitu enggak? AA curhat sama ibu sama bapak, walaupun AA yang salah, pasti orang tua ngebela siapa? Anaknya. Hanya berantem tuh mertua sama menantu gara-gara salah apa? Curhat. Ada masalah, cari teman, cari. Di situ kan banyak, ada ustaz, ya, tokoh-tokoh yang sudah di rumah tangga itu. Di orang tua ada tuh contohnya, di rumah ada siapa orang tua kita, itulah contoh rumah tangga. Ibu bapak kita, mertua kita. Mertua itu hanya bahasa ya, mertua itu hanya bahasa, sebetulnya dia orang tua kita. Teteh sudah dikasih anaknya, AA sudah dikasih anaknya, hormati mereka. AA taatnya sama siapa? Suami taatnya sama orang tua, sama ibu. Teteh taatnya sama siapa?
sama ini, ya, sama orang, sama siapa? Sama suami. Orang tua ibu nomor dua. Kata ibunya gini nih, kata ibu teteh nih, Neng, kesini ya, ibu ada perlu, mama ada perlu. Kata si AA-nya, mau kemana kamu? Itu ibu, jangan, kamu di sini aja. Yang diikutin omongan siapa? Omongan ibunya apa si AA-nya? Si AA-nya. Karena suami itu nomor satu, nomor duanya ibu. Kan ada cerita dulu zaman Rasulullah. Kalau aku belum pulang, jangan keluar. Aku mau perang sama Rasulullah, berangkat perang sama Rasulullah. Dalam waktu perang, ada utusan dari keluarganya mengatakan ibunya sedang sakit parah. Neng, ibu lagi sakit, mau nengok. Bagaimana ini? Kata suami, jangan keluar. Maaf, bilangin ke ibu, saya belum bisa nengok. Hari kedua datang utusan, ibu kamu sudah sakit parah. Enggak datang juga. Hari ketiga datang, ibunya meninggal. Ibu kamu meninggal. Bingung si istri saya. Mau keluar rumah, ingat sama omongan siapa? Suami, jangan keluar. Kalau nggak keluar, itu ibu saya yang melahirkan saya. Teteh kira-kira kalau begitu keluar apa enggak? Takziah apa enggak? Ibu meninggal. Kata si AA, jangan keluar dulu. Selama aku perang, aku tugas, jangan keluar. Kira-kira teh keluar nggak? Keluar, takziah. Nah, ini salah. Dia nggak keluar nih, si istri tadi. Begitu pulang perang, kata suaminya, bagaimana? Sehat. Cuman ibu meninggal. Innalillahi. Terus aku nggak kesana. Nah, kenapa kamu nggak takziah? Kan itu ibu kamu. Kan kata AA, selama AA keluar, saya jangan keluar. Si suami tadi merasa bersalah. Akhirnya dia apa? Dia lapor sama Rasul, ya Rasul, bagaimana saya dosa tak? Kenapa? Istri saya, ibunya meninggal, tapi dia tidak takziah. Kenapa? Karena saya larang. Apa kata Rasul? Mertua kamu masuk surga karena akhlak istri kamu. Ngerti ya? Ya begitu ya. Teteh mau puasa sunnah, bilang sama suami, kata suami, jangan. Kalau kamu puasa nanti AA nggak nemenin makan. Teteh puasa dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Karena puasa itu hukumnya sunat, melayani suami hukumnya wajib. Begitu ya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf karena masih ada 6 orang lagi deh. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak cukup. Mudah-mudahan nggak cukup. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf banyak berkata, banyak salah. Mudah-mudahan teteh AA akad nikahnya berjalan lancar ya. Yang diundang datang semuanya, yang nggak diundang nggak usah datang ya. Ada nggak yang nggak diundang? Mantan punya mantan nggak? Punya mantan? Punya aja. Punya mantan teh? Diam aja takut. Punya mantan teh? Melihat ke sana takut soalnya. Ditanya mantan, kesini nengoknya, takut dimarahin katanya. Nah ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan pernikahannya lancar, berkah, selamat. Setelah mengarungi rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha yang banyak ya, jangan sedikit-sedikit ya, minimal 11 lah. Anak pertama laki-laki, anak kedua kembar 11. Jangan sedikit-sedikit punya anak. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Jazakumullah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Ustadz Jalal kita. Ini tadi si AA-nya siap sampai jam 4. Tapi